Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Demikian bunyi firman Tuhan di masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Hosiana. Kita ada di bawah tema umat Tuhan yang tahan uji atau bersungut-sungut. Bapak Mama tahu bersungut-sungut? Tahu apa itu bersungut-sungut? Ya? Tidak tahu. Bersungut-sungut itu tukang mengomel, bahasa sederhana. Dia menggunakan perkataan yang kasar dan dia menolak terhadap sebuah keputusan, atau dia tidak sepakat dengan satu pernyataan. Dia tidak setuju, dan karena itu dia akan bersungut-sungut, marah-marah, mengomel-mengomel dengan membuat pernyataan-pernyataan yang menjerumuskan orang lain seolah-olah mereka ada dalam titik yang sama. Itu berhadapan dengan orang-orang begini, bertahan ke sonde, bertahan ke sonde. Ya begitu, sobat wakil tidak akan bertahan. Ibu Tommy senyum-senyum karena sepakat kalau tidak bertahan. Yang tukang ngomel lebih banyak di rumah siapa? Mamaku apa? Ya, Bapak Fimo jawab lebih kuat. Mama ada.
umumnya. Jadi kalau Yesus tidak sepakat, Yesus tidak mau, yang terjadi adalah bersungut-sungut. Dan itu terjadi dalam kehidupan umat Israel. Mereka bersungut-sungut, marah-marah. Alasan apa mereka marah-marah? Kenapa mereka bersungut-sungut? Kenapa mereka mengomel? Apa yang menyebabkan? Dalam cerita kita di sini, dalam firman yang kita baca, ini tentang perjalanan kehidupan umat Israel yang berpindah-pindah tempat ketika mereka keluar dari tanah perbudakan. Mereka ada dalam penindasan, tetapi karena perintah Tuhan dan karena kehendak Tuhan, mereka disuruh keluar supaya bebas. Yang ada dalam konsep pemikiran mereka adalah bahwa mereka tidak akan lagi ada dalam situasi yang sulit. Mereka akan tenang-tenang saja, akan aman-aman saja, dan mereka akan menikmati kehidupan sebagaimana layaknya manusia yang memiliki hak untuk hidup, hak untuk berkarya, hak untuk melakukan segala sesuatu tanpa ada yang menguasai mereka. Dan karena itu, ketika mereka berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan yang lain sesuai dengan titah Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, maka berkemahlah mereka di Rafidim. Di Rafidim itu tidak ada air sama sekali untuk mereka minum. Dan karena tidak ada air, maka mereka bersungut-sungut, marah, mengomel, bertengkar. Sasaran pertengkaran itu ditujukan kepada pemimpin. Siapa pemimpin? Musa. Kenapa mereka bertengkar? Karena tidak ada air. Tidak ada air yang mereka serang siapa? Pemimpin. Siapa pemimpin? Musa. Dan karena itu mereka bilang begini, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa bilang, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Tetapi karena rasa haus yang berlebihan, mereka tidak tahan, maka mulai marah-marah, mulai bersungut-sungut dengan bilang begini, mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Bahwa rasa haus itu seolah-olah secabut tubuh nyawa. Arti dari kata membunuh itu merampas, mengambil nyawa, jadi dia hilang, dia mati. Jadi karena rasa haus seolah-olah mereka mau dibunuh. Itu pernyataan. Membunuh sang kami kok, membunuh kami pun anak-anak kok, membunuh kami pun ternak kok, dengan kehausan. Lalu Musa tahu kepada siapa dia harus bilang. Karena dia tahu yang memberi titah bukan dirinya, yang memberi perintah, yang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan itu bukan dia, tetapi siapa? Tuhan. Dan karena Tuhan, maka dia bertanyakan ini kepada Tuhan. Dia bilang begini, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Lama harus lempar saya dari batu mau kesemati saya hanya karena rasa haus ini, hanya karena haus akan bilang mau bunuh semua. Ini sesuatu yang menyakitkan. Karena itu Tuhan bilang, berjalanlah di depan bangsa itu, bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Ini perintah. Jangan jalan sendiri. Jangan dan bawa itu tua-tua. Kenapa harus bawa ini tua-tua ini? Ini orang tua
Tuhan harus tahu semua. Karena mereka sendiri telah melihat, telah mengetahui bagaimana Tuhan menyertai mereka dari tanah perbudakan itu keluar dan mereka hidup dalam satu kebebasan. Proses yang harus mereka tempuh itu harus mereka lihat tangan Tuhan. Kesulitan terbesar adalah mereka hanya mau lihat mujizat, sabar, percaya. Melewati proses yang sulit itu tidak mau terima. Karena apa? Konsep pemikiran mereka adalah kalau keluar dari tanah perbudakan, hidup mereka akan aman-aman saja, akan tenang-tenang, akan bebas dan tidak akan mengalami kesulitan. Yang mereka melihat adalah Tuhan ini ada atau tidak. Mencobai Tuhan. Ya. Dan karena itu dia bilang bahwa dia akan berdiri di sana. Dan setelah di atas gunung batu itu di Horeb, Musa pukul dan akan keluar air dari situ. Itu tanda penyertaan Tuhan. Dia kasih tunjuk bahwa dia yang memberi perintah untuk keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, dan karena itu dia juga akan menyertai, dia akan membimbing, dia akan menuntun, memberkati mereka supaya apa? Tidak merasa terbunuh hanya karena haus seperti itu. Dan yang terjadi, mereka menikmati bahwa mereka tidak lagi haus. Karena apa? Penyertaan Tuhan. Bapak, Mama, saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di minggu sengsara ini kita belajar bersama-sama. Yesus dalam penderitaannya menghadapi banyak kesulitan karena begitu. Kenapa? Dia tahu bahwa Allah Bapa yang menyertainya. Ada kesulitan, dia jalan terus. Dia tidak pernah menyimpang ke kiri dan ke kanan, dia tetap bertahan karena dia tahu bahwa penyertaan itu sempurna. Dan dengan penyertaan Allah itu sempurna, maka segala hal sulit dia lewati dengan tetap percaya bahwa akan ada jalan keluar yang disediakan Allah. Kita yang percaya kepada Yesus sampai sejauh ini, apakah masih bersungut-sungut, masih mengomel-mengomel, masih marah-marah, masih kita semua Bapak Mama jemaat Tuhan, pemuda-pemudi, anak-anak termasuk saya masih marah-marah, masih mengomel-mengomel. Kenapa? Kalau terjadi sesuatu yang tidak pas dengan apa yang kita mau, kita memberontak dan kita tidak sepakat. Kalau tidak sepakat, kalau tidak setuju, yang terjadi adalah marah, mengomel, belum tahu siapa yang memberi perintah. Karena itu kita belajar, jangan marah salah orang. Kita mesti tahu benar apa sebenarnya yang Tuhan mau dalam kita hidup. Melalui umat Israel kita belajar bahwa terkadang kita juga hanya lihat orang. Siapa yang suruh buat ini keputusan? Siapa yang mau untuk bilang begini? Siapa? Kita tidak pernah tahu bahwa Tuhan sementara berproses untuk membentuk kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tangguh, membuat kita untuk semakin dekat dengan Dia. Masalah dan derita menjadi cerita bahwa semestinya mereka berserah penuh kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kenapa? Karena keluar dari tanah perbudakan, keluar dari Mesir itu susah, minta ampun. 10 tulah itu menjadi cerita. Tanda pertama, Firaun keras kepala. Kedua, sampai dengan tulah ke-10 itu pun dia masih bersikeras untuk tidak mau ikut. Bayangkan, Tuhan mengeraskan hatinya untuk kasih tahu kepada umat Israel bahwa Dia yang nantinya akan membebaskan aku. Mereka diberi makanan, mana, burung puyuh. Ketika mereka mengeluh, Tuhan menyediakan. Tapi apa yang terjadi? Masih juga ada pernyataan bahwa membunuh. Hai, merampas nyawa. Kalimat itu tidak tepat karena kita juga manusia selalu membuat pernyataan-pernyataan ini.
demikian. Seolah-olah kita kenapa semua putus uang hanya karena ini tantangan, hanya karena ini masalah. Tidak perlu merasa terlalu khawatir tentang itu. Kenapa? Jangan kita coba Tuhan. Karena kalau Dia berkenan, kalau Dia membuka jalan, kalau Dia yang menuntun, tidak ada satu orang pun yang bisa bilang bahwa mau menghambat. Tidak bisa. Kenapa? Dia yang menetapkan, Dia yang memberi titah, Dia yang memberi perintah. Karena itu, kalau terjadi tantangan masalah dalam kita pun hidup, jangan kasih salah suami, kasih salah istri, kasih salah orang lain. Lihat dulu apa yang Tuhan mau dalam kita pun hidup. Rencana apa yang Tuhan mau untuk kita temukan dalam kita pun hidup. Apakah kita harus berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, atau ikut kita pun mau yang keras kepala itu. Harus benar-benar percaya. Yang berikut, bahwa jangan coba Tuhan. Jangan bertanya-tanya seolah-olah Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita. Kita pasti akan kelaparan, kita pasti akan kehausan, kita pasti akan susah, menderita dan sebagainya. Tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Kenapa? Dia tahu yang terbaik yang harus diberi untuk kita hidup. Jalani dulu, lewati dulu itu proses. Belum lewati proses mengeluh, bersungut-sungut, mengomel, marah-marah, seolah-olah apa yang kita pikirkan yang paling benar. Tidak bisa. Jalani dulu, bertahan dulu, lewati dulu, dan lihatlah bagaimana Dia memberi mujizat kepada kita. Kita belum jangan takut. Bapak hanya sebatas informasi segemetar di tempat, seolah-olah bahwa ini kita tidak bisa jalan lagi. Takut dahulu itu bayangan. Mau jadi apa ini hidup? Kita meragukan kuasa Tuhan. Kita lebih fokus kepada masalahnya dan kita tidak fokus kepada Tuhan. Jangan terlalu pikirkan tentang masalah itu. Pikirkan bagaimana Tuhan akan memberi jalan keluar kepada kita. Kalau pikir terhadap itu masalah, pikir terhadap itu beban, itu yang membuat kita tertekan dan seolah-olah kita sudah terbunuh walaupun kita masih hidup. Jangan merasakan bahwa kita berjalan sendiri, tidak. Berjalan karena Tuhan beserta kita. Dia menghendaki, maka semua akan terjadi. Kalau Dia tidak berkenan, sesulit apapun manusia dan semau apapun manusia berjuang, Dia tidak akan apa-apa. Karena itu, nats pembimbing tadi itu menguatkan kita. Nats pembimbing tadi menguatkan kita dengan bilang bahwa kalau kita berpegang di dalam kesengsaraan, kita tahu bahwa kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan. Tekun untuk apa? Berdoa dan seterusnya. Di dalam ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Dia akan tetap bertahan melewati ujian. Dan setelah tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Kepada Yesus yang menyelamatkan dan membebaskan. Dan di sana kita akan diluputkan karena Dia beserta kita. Bagi kita yang masih bersungut-sungut, bagi kita yang masih mengomel-mengomel, marah-marah, bagi kita yang masih mau mempertahankan kita pikiran tanpa melihat sebuah kebenaran, belajarlah dari firman ini untuk temukan jawaban bahwa kalau Tuhan yang memberi perintah, Dia tahu yang terbaik untuk kita. Sekalipun sulit, Dia akan memberi kemudahan tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kita. Amin.